Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al hadzal 'amal liwajhika khalisan waj'al hadzal 'amal wasilatan lil maghfirah wal barakah. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini selepas maghrib Allah memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita masih tetap bisa melangsungkan kajian Umar, obrolan maghrib Rabu. Dan kita akan sama-sama mendiskusikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan menakar kekuatan kata-kata. Karena terkadang kita ini tidak sadar, disadari atau tidak, kita sering atau beberapa kali mengucapkan kata-kata yang negatif, dan itu sesungguhnya berpengaruh kepada kehidupan kita. Kalau dalam buku The Secret itu disebutkan, apabila kita ini berpikir negatif, ya, mengucapkan kata-kata negatif satu aja, itu akan menyedot banyak pikiran negatif yang lain. Karena dunia ini sifatnya menarik gitu ya, menarik teman-temannya, menarik yang lain gitu. Karenanya kita perlu kelola dengan baik cara kita berpikir. Kita juga perlu mengelola dengan baik apa kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka hal-hal yang positif juga akan semakin dekat kepada kita. Karenanya guru saya mengatakan, kalau kita ini sering mengatakan hal-hal yang negatif, sering berkata-kata yang tidak baik gitu ya, itu akan berpengaruh juga kepada rezeki kita ya. Karenanya berkaitan dengan kata-kata ini juga secara sadar atau tidak sadar terkadang kita juga keliru gitu ya. Ada satu cerita tentang ulama. Ulama ini punya toko di pasar, dan waktu itu pasarnya kebakaran. Ketika pasarnya kebakaran, si ulama sedang nggak ada di pasar. Dia sedang ada di satu tempat, tapi dengar kalau pasar kebakaran. Maka dia lari sekencang-kencangnya. Ketika sudah dekat sama pasar, ada orang yang ngabarin, "Ya fulan, wahai ulama, udah kamu tenang aja. Toko kamu ini tidak terbakar. Toko kamu ini tidak dilalap sama api." Secara tidak sadar ulama ini mengatakan alhamdulillah. Dari situ beliau menyesal. Menyesal kenapa? Karena kata beliau, saya ini bersyukur, saya ini bergembira atas penderitaan orang lain. Dan dia mengatakan istaghfartu, saya beristighfar gara-gara hal itu, gara-gara kejadian itu 30 aman, 30 tahun. 30 tahun tuh beliau istighfar gara-gara mengucapkan alhamdulillah, sementara orang-orang yang lain tokonya kebakaran. Ini kalimat ya teman-teman sekalian, kata-kata. Ada satu hadis, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya ini muttafaq berarti ya. Hadisnya ini hadisnya sudah pasti dari Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi bercerita, wa kana Juraij rajulan abidan. Cerita Kanjeng Nabi diawali dengan menyebut satu tokoh. Tokohnya ini namanya Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah, senang sekali di dalam beribadah. Fattakhadha sawma'atan, maka dia punya tempat ibadah, membangun tempat ibadah. Fakana fiha, nah sehari-harinya Juraij ini senangnya berada di dalam tempat ibadah.
Kalau di riwayat yang lain itu disebutkan Jurayj ini dulunya pedagang. Ya, pedagang, bisnis, kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi. Capek dia bisnis, akhirnya dia menjadi ahli ibadah. Dia bangun satu tempat ibadah dan sehari-harinya dia ibadah aja di situ. Ketika dia sedang ibadah, fa'atathu ummuhu wa huwa yusolli. Ibunya datang dan Jurayj dalam keadaan sedang sholat. Faqalat ya Jurayj. Ibunya ini panggil-panggil dia, hei Jurayj, hei Jurayj. Jadi dari luar tempat ibadahnya si ibunya panggil Jurayj. Jurayjnya dengar tuh di dalam tuh. Di dalam tempat ibadah itu Jurayj dengar. Faqala, lagi sholat itu dia kerentak dalam batinnya, ya Rabbi, ummi wa sholati. Aduh ya Allah, ini saya harus gimana ya Allah? Ibu saya datang sementara saya sedang sholat. Fa'aqbala ala sholatihi. Yang dilakukan oleh Jurayj adalah melanjutkan sholatnya. Fansorofat. Karena dipanggil-panggil nggak keluar, maka ibunya kemudian pergi. Falamma kana minal ghad, besoknya atathu, ibunya datang lagi tuh besoknya. Wa huwa yusolli. Ketika ibunya datang, Jurayj sedang sholat. Faqalat ya Jurayj, lagi-lagi dari luar, ibunya panggil, Jurayj, Jurayj. Faqal, lalu dalam hatinya dia kerentak lagi, ya Rabbi ummi wa sholati. Aduh ya Allah, ini gimana ya Allah? Ibu saya datang sementara saya sedang sholat. Fa'aqbala ala sholatihi, dia melanjutkan sholatnya. Fansorofat, maka kemudian ibunya pergi. Panggil-panggil nggak datang. Falamma kana minal ghad, besoknya atathu, ibunya datang lagi. Jadi ibunya datang sampai 3 kali, wa huwa yusolli. Dan lagi-lagi ketika ibunya datang, Jurayj sedang sholat. Faqalat, ibunya kemudian panggil-panggil, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqal, lalu Jurayj dalam hatinya lagi-lagi kerentak yang sama, ay Rabb ummi wa sholati. Saya harus pilih mana ya Allah, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholatihi. Yang dilakukan oleh Jurayj, melanjutkan sholatnya. 3 kali dipanggil nggak datang, ibunya marah. Faqalat, lalu ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Ibunya itu marah, tapi marahnya dengan doa, teman-teman sekalian. Ya Allah, jangan sampai Jurayj ini mati, jangan sampai Jurayj ini meninggal, kecuali sebelumnya dia telah dipertontonkan di hadapan para pelacur, dipertontonkan di hadapan para wanita-wanita nakal. Itu kemarahan ibunya. Fatadzakara Banu Israil, hadisnya dilanjut, maka Banu Israil ini sering nyebut-nyebut tentang Jurayj wa ibadatahu, dan sering juga nyebut-nyebut tentang kehebatan ibadahnya Jurayj. Maka orang kayak gini ada aja yang mau ngetes gitu ya. Kita tes lah coba keimanannya kayak apa. Wa kanat imra'atun baghiyun. Lalu ada seorang wanita yang tidak baik-baik, yutamatsalu bihusniha, yang semua orang itu mengakui wanita ini cantik luar biasa. Faqalat, wanita ini mengatakan, in syi'tum la aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, kalian kan bilang katanya Jurayj hebat ibadahnya, imannya kuat. Kalau kalian mau, saya siap untuk nggodain dia. Ya. Qala fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka si wanita ini menunaikan janjinya, nyoba untuk nggodain Jurayj, falam yaltafit ilaiha. Tapi Jurayj tetap kokoh. Jurayj nggak mau berpaling, Jurayj nggak mau tergoda. Tapi si wanita ini ternyata belum juga berputus asa. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'ati. Jadi si wanita ini, si perempuan ini ketemu dengan ra'iyan, penggembala. Yang waktu itu si penggembalanya lewat di depan
tempat ibadahnya Juraij. Lalu digodain. Yang digodain bukan Juraij yang kedua kali ini, yang digodain adalah si penggembalanya. Fa'amkanathu min nafsiha. Lalu terjadilah apa yang terjadi, si penggembala ini bisa dirayu sama wanita tadi, fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Sampai kemudian si wanita ini hamil. Falamma waladat, ketika melahirkan, qalat, wanita ini mengatakan, hadza min Juraij. Ini bapaknya adalah Juraij. Orang-orang marah. Fa'atauhu fastangzilu. Maka orang-orang kemudian datang ke tempat ibadahnya Juraij. Wahadamu sauma'atah. Lalu dihancurkan itu, dirobohkan itu tempat ibadahnya. Waja'alu yadribunahu. Nggak cukup tempat ibadahnya dihancurkan, fisiknya Juraij juga kemudian dihakimi massa, dipukulin dia. Faqala ma sya'nukum. Juraij nggak tahu apa-apa. Kenapa ini tiba-tiba rumah ibadah saya dihancurkan, saya dipukulin, saya dimasa kayak gini? Ada apa ini? Orang-orang mengatakan, qalu zanaita bihadhil baghya. Zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Ini kamu pernah melakukan hubungan dengan wanita ini dan dia melahirkan anakmu. Kata Juraij apa? Faqala aina sobi. Mana anaknya? Mana si bayi itu? Faja'u bihi. Lalu kemudian orang-orang mendatangkan bayi itu. Faqala da'uni hatta usalliya. Ketika bayinya dihadapkan di depan Juraij, kata Juraij, kasih saya waktu untuk sholat. Fasalla. Lalu Juraij mendirikan sholat. Falamma insorofa. Setelah selesai sholat, atas sobiya. Lalu Juraij mendatangi si bayi itu. Fata'ana fi batnihi. Dipukul si bayinya di bagian perut. Waqal. Lalu Juraij menanyakan kepada si bayi itu, ya gulam, man abuk. Wahai bocah, wahai bayi, siapakah bapakmu? Ini masih bayi ya. Dan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi ini bisa menjawab, qala fulan ar-ra'i. Yang melakukan atau bapak saya adalah si fulan itu, si penggembala. Qala fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Maka kemudian ketika mendengar si bayi ini bisa bersaksi, orang-orang Bani Israel pada mencium Juraij ya, pada mencium Juraij dan menjadikan dia orang yang penuh dengan keberkahan. Waqalu, orang-orang Bani Israel mengatakan, nabni laka sauma'ataka min dhahabin. Kalau kayak gitu kita bangun lagi tempat ibadahmu. Kali ini kita bangun dari emas. Qala la. Juraij menjawab, enggak usah. U'iduha min tinin kama kanat. Enggak usah pakai emas. Kalau mau bangun lagi tempat ibadah saya, ya udah dibangun aja kayak yang dulu dengan menggunakan tanah. Enggak usah pakai emas. Fafa'alu. Lalu orang-orang Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh Juraij, yaitu membangun kembali tempat ibadahnya dari tanah. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, apa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita baginda Nabi yang muttafaq alaih ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari? Pelajaran dari hadisnya adalah kita ini perlu mewaspadai tentang kata-kata ya, kalimat yang keluar, terutama kita kepada anak-anak, orang tua. Terutama sekali adalah perkataan orang tua kepada anaknya. Juraij kena seperti ini kan karena ibunya itu marah sama Juraij. Lalu ibunya berdoa, mudah-mudahan kamu tidak mati, tidak meninggal kecuali dipertontonkan di depanmu wanita-wanita yang gak baik. Maka perlu hati-hati sebagai orang tua. Jangan-jangan pas kita marah gitu ya, lalu kita nyepatani, lalu kita
ngomongin anak kita, dan kita pas waktu bicara seperti itu, ngomong yang nggak baik seperti itu, pas bertemu dengan waktu-waktu yang mustajabah, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab tuh pernah ketemu sama seorang laki-laki dan tangannya itu lumpuh gitu ya, lumpuh. Lalu ditanya, kenapa kamu kayak gini? Kata si laki-laki, ini gara-gara doa bapak saya ketika masa jahiliyah. Jadi saya disepatani sama bapak saya, didoain yang jelek-jelek sama bapak saya. Waktu itu bapak saya marah, mudah-mudahan lumpuh kamu. Lumpuh beneran. Yang menarik ya teman-teman sekalian adalah komentar Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ini doa seorang bapak di waktu jahiliyah. Bagaimana dengan orang tua yang sekarang ini di masa-masa Islamnya? Tentu doanya lebih mustajabah. Makanya kita perlu waspada ya. Ketika anak kita nyenggol piring gitu ya, piringnya kemudian pecah. Kalau orang Arab itu, kalau anaknya mecahin piring, mecahin gelas, dia nyepataninnya begini, kasarot ka qalbuka, mudah-mudahan hatimu juga pecah gitu, sebagaimana kamu sudah memecahkan piring. Ya, anak kita sering nonton, sering main HP gitu ya, maka gimana itu kalau pas kita marah ya, nonton terus, matanya sampai copot nanti. Itu kalau pas kemudian Allah mengistijabah, datang waktu yang mustajabah, itu ngeri juga. Karenanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, barangkali kita perlu mengistighfari ya, apa yang secara sengaja atau tidak sengaja pas waktu marah dulu kita sama anak-anak ya, mungkin kita sempat ngomong yang gak bagus gitu ya. Mudah-mudahan Allah hapus itu, Allah cabut itu gitu ya, dengan istighfar kita ya. Mungkin kita ya macem-macem ya ngomong sama anak kalau pas waktu nggak kuat gitu ya, pas waktu nggak kuat. Nah ini perlu diwaspadai. Nah sebaliknya teman-teman sekalian, saya ini baru ketemu dengan guru saya di Bandung gitu ya. Guru saya tadi cerita, jadi ceritanya anaknya ini mengelola sekolah gitu ya, mengelola sekolah. Tapi sekolahnya ini tarafnya taraf internasional. Dan karena taraf internasional, maka kan harganya mahal. Harganya mahal. Sudah terbangun, sudah diikhtiari sampai 2 tahun. Tapi kata si anaknya begini, ini waktunya nggak tepat-tepat terus nih gini. Ya mungkin dia ngelihat sekarang ini lagi musim pemilu gitu ya. Tahun lalu juga musim pemilu, jadi ini secara ekonomi belum mendukung. Jadi meskipun gedungnya sudah ada, sama anaknya ini belum dibuka pendaftaran gitu, belum dibuka pendaftaran. Selama 2 tahun nunggu situasi ekonominya baik dulu, karena sekolahnya taraf internasional dan mahal. Nah bulan Maret kemarin itu bapaknya nanya lagi, gimana kabar sekolahnya gitu ya. Belum dibuka katanya. Kenapa belum dibuka? Situasinya belum mendukung. Buka kata bapaknya. Buka aja gitu. Buka pendaftaran. Itu bulan Maret. Padahal kalau bulan Maret berarti kan bulan Juni atau Juli udah mulai KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Semestinya kan kalau mau promosi itu dari Desember gitu ya. Tapi ini kan udah terlambat. Kata anaknya udah terlambat katanya. Ini udah masuk bulan Maret. Harusnya marketingnya, harusnya kalau mau mulai pendaftaran itu dari Desember sebelumnya. Ini udah bulan Maret, tinggal berapa bulan lagi. Kata bapaknya, apa kamu ini udah ikhtiar luar biasa. Jangan terlalu mengandalkan kepala terus, jangan terlalu mengandalkan otot terus gitu. Udah buka kata bapaknya, buka, insya Allah ada yang daftar. Bapaknya sampai kasih jaminan, kalau seandainya nggak ada yang daftar, udah nanti kerugian operasionalnya biar saya yang nanggung selama 1 tahun. Sempat cerita juga, dikalkulasi berapa sih kerugian 1 tahun gitu. Gaji guru tetap digaji meskipun nggak ada muridnya misalkan gitu ya.
Berapa operasionalnya? 2 miliar katanya. Ya kalau nanti nggak ada yang datang, kalau nanti nggak ada yang daftar, udah itu kerugian 2 miliar biar saya yang nanggung, kata bapaknya. Bulan Maret akhirnya dibuka teman-teman sekalian, pendaftaran, ternyata 1 bulan penuh, udah nggak ada kursi lagi itu. Sampai ada ya wali murid yang ngerempong-ngerempong gitu bahasa Jawanya, tolong ini 1 lagi yang untuk anak saya gitu. Itu doa orang tua tuh teman-teman, kekuatan orang tua. Akhirnya si anaknya bilang apa? Aduh, ini kalau dipikir sama akal ini susah ini. Dipikir sama akal ini nggak masuk akal. Ya ini berkat doa kedua orang tuanya gitu ya, berkat doa bapak sama berkat doa ibunya. Teman-teman sekalian, jadi kita sebagai orang tua perlu waspada terhadap kata-kata yang kita ucapkan kepada anak kita. Oh ya, saya ini baca bukunya Hamka, meskipun belum khatam ya. Judulnya itu Ayah gitu ya, judulnya Ayah. Ternyata di dalam buku Hamka yang judulnya Ayah itu menceritakan tentang bapaknya. Itu menceritakan tentang bapaknya. Bapaknya itu di dalam cerita itu nakal luar biasa, nakal. Tukangnya itu adu ayam, sabung ayam gitu ya. Nah, tapi kakeknya Hamka itu selalu pikirannya positif terus sama si bapaknya Hamka ini. Akhirnya apa? Bapaknya Hamka jadi ulama juga gitu. Jadi ulama. Padahal dulunya luar biasa. Baik, pelajaran yang selanjutnya teman-teman sekalian, urgensi sholat gitu ya. Sholat ini luar biasa. Luar biasa sholat ini. Jurej waktu itu dapat masalah, jebret gitu, difitnah sama orang. Satu kampung gitu, semua orang fitnah dia semua. Meskipun nggak ada buktinya gitu. Nggak ada bukti, tiba-tiba wah difitnah kayak gitu. Kata Jurej apa? Kasih saya waktu untuk sholat. Habis sholat kemudian dipukul perut si bayi itu. Bayinya kemudian mengatakan, bapak saya bukan Jurej, bapak saya adalah penggembala. Selesai itu masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali masalah yang ada di dunia ini, solusinya adanya di atas. Solusinya itu adanya di langit gitu ya. Maka jangan menyepelekan sholat. Ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat gitu, wasta'inu bis-sabri was-sholah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong sama saya, kata Allah, dengan sabar, dengan memperbanyak sholat. Masalah-masalah itu seringkali selesai dengan kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khubayb ibnu Adi juga begitu. Waktu itu ditawan sama orang-orang kafir, mau dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, kata Khubayb, saya minta satu permintaan. Dikiranya apa ini permintaan? Mau minta maaf, mau minta ampunan biar nggak dibunuh gitu ya. Kata Khubayb ibnu Adi, permintaan saya adalah saya mau sholat dulu gitu. Sholat sebelum dieksekusi. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya ya, pelajaran yang terakhir dari cerita Kanjeng Nabi tadi, dari hadis tadi itu, kalau kita terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan selalu membersamai kita. Ya, Jurej ini kan salah satunya mendapatkan solusi karena terikat terus hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, banyak menanam kebaikan-kebaikan ya. Banyak melakukan amal-amal solih ya. Selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada masalah dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu juga kan yang terjadi dengan Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf tuh awalnya dijebloskan ke dalam sumur sama saudaranya, dijadikan budak. Bahkan kalau kata Al-Quran itu wasyarohu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Saking tidak berharganya Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau saya pernah buka kitab tafsirnya itu, harga Nabi Yusuf waktu itu dengan harga kambing itu lebih mahal harga kambing.
Saking murahnya, orang nggak mau beli, ini anak kecil mau buat apa gitu. Lalu kemudian belum selesai juga gitu kan, Nabi Yusuf masuk ke dalam perangkap gitu ya, perangkap wanita, itu belum selesai juga. Kemudian masuk ke dalam penjara terus gitu. Wah, ada cobaan terus. Tapi kemudian terakhir kalinya Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Apa rahasianya teman-teman sekalian? Nabi Yusuf itu mengatakan tuh dalam surat Yusuf, rahasianya adalah anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, engkau itu adalah waliku, wali, pendukungku, pembelaku ya Allah, fid dunya wal akhirah, ketika aku di dunia maupun di akhirat. Jadi Nabi Yusuf itu lasik bener, lengket bener sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian satu kejadian dengan kejadian yang lain, kejadian yang lain, kejadian yang lain, terus gitu. Bahkan sejak kecil pun Nabi Yusuf itu sudah dituduh itu sama saudaranya, sama bibinya gitu ya. Nah, ceritanya agak panjang itu. Intinya Nabi Yusuf dituduh nyuri baju gitu, nyuri baju dari kecil itu, dari usia TK atau 2 tahun atau apa gitu. Isinya masalah terus, tapi akhirnya selesai. Karena kata Nabi Yusuf, anta wali, engkau ya Allah waliku fid dunya wal akhirah. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, dan itu pula yang kira-kira terjadi sama Ummu Salamah gitu ya. Ummu Salamah dengan suaminya Abu Talha. Waktu itu kan anaknya sakit keras. Ketika sakit, adzan berkumandang gitu, adzan isya berkumandang. Abu Talha itu termasuk laki-laki yang sangat mencintai anak. Anaknya satu aja itu, anaknya satu. Cinta sekali Abu Talha ini sama anaknya. Tapi adzan berkumandang dan anaknya dalam keadaan sakit. Kata istri, udah sholat aja gitu. Sholat isya di Masjid Nabawi. Habis sholat isya pulang ke rumah, nanya lagi sama istrinya, gimana kabar anak kita? Kata Ummu Salamah, sakan. Kata Ummu Salamah, anak kita tenang, udah tenang, sakana, udah tenang. Maka kemudian kata Abu Talha, alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Tolong siapkan saya makan, tolong juga kamu berdandan, kira-kira begitu ya. Tolong siapkan saya makanan yang paling enak dan tolong berdandan. Jadi Ummu Salamah itu tahu betul kalau suaminya itu sangat cinta sama anaknya. Dan Ummu Salamah tahu betul teman-teman sekalian, ini Madinah. Madinah itu kota yang kecil pada saat itu. Kecil. Dan kalau setelah sholat isya, itu rumah-rumah ditutup. Orang udah pada istirahat ya. Sepi, udah sepi. Ummu Salamah tuh tahu anaknya meninggal, tapi dia nggak tega untuk ngomong sama Abu Talha kalau anaknya sudah meninggal. Karena kalau dia ngabarin kepada suaminya anaknya meninggal, dia nggak ada tempat untuk mengadu. Dia paling nangis aja di dalam rumah dari isya sampai subuh gitu. Karena orang udah sepi di Madinah itu, udah sepi pada saat itu. Ya, maka sembunyikan itu, disembunyikan kabar itu sama Ummu Salamah. Abu Talha makan, lalu Ummu Salamah juga berdandan, terjadilah apa yang terjadi begitu ya. Lalu kemudian Abu Talha sholat subuh gitu, tidur sholat subuh. Setelah sholat subuh, lalu Ummu Salamah nanya, kalau seandainya ada orang dia nitipin sesuatu, lalu sesuatu itu diminta sama yang punya, kita boleh nahan nggak? Kata Abu Talha, nggak boleh dong. Itu kan harta punya orang. Itu kan cuma titipan. Kita harus kasihkan sama yang punya. Lalu Ummu Salamah mengatakan, anak kita sudah diambil sama yang punya. Abu Talha paham, ini berarti dia menyembunyikan kabar itu dari lama. Marah Abu Talha. Lari dia langsung menemui Rasulullah. Tapi kan kalau subuh orang sudah pada buka, orang sudah mulai bergerak, udah ada kehidupan. Wah,
ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ditipu sama istri saya. Kata istri saya, anak saya baik-baik aja. Kata istri saya, anak saya sakan, anak saya dalam keadaan tenang, ternyata meninggal ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Oh, saya baru tahu, ternyata ini rahasianya, kata Kanjeng Nabi. Pantesan semalam saya mendengar suara Ummu Salamah fil jannah. Semalam saya mendengar suara Ummu Salamah ada di surga. Lalu Nabi memberikan busyroyat. Kata Kanjeng Nabi, udah nggak apa-apa, kamu bakal punya anak lagi, ya, bakal punya anak lagi. Dan ternyata anak yang ini diberkahi. Dalam riwayat itu dikatakan si anak ini nanti punya anak 10 dan semuanya penghafal Al-Quran, termasuk orang-orang yang soleh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khair. Saya minta maaf atas segala kurang dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.